Mungkin sekarang pertanyaannya by sektoral. Kira-kira sektor mana yang dinilai oleh Recapital Asset Management itu masih sangat prospektif untuk dijadikan aset dasar untuk reksadana ke depannya? Underlying aset buat reksadana. Oke, baik. Jadi kami di Recapital Asset Management juga memiliki proses investasi yang cukup terstruktur ya. Dan disesuaikan bersifat dinamis, disesuaikan juga dengan kondisi makro dan juga kondisi marketnya. Jadi kalau kita tadi melihat secara makroekonominya Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi akan masih cukup baik, kemudian juga penurunan suku bunga dan tren suku bunga rendah ini juga masih ada ke depannya, sehingga kita melihat sektor-sektor yang cukup prospektif itu antara lain misalnya sektor keuangan, itu sektor perbankan misalnya, dan juga mungkin yang di keuangan itu multi finance gitu ya. Dan sektor ini menjadi tulang punggung juga sebetulnya, kalau perbankan itu tulang punggung dari Bursa Efek Indonesia. Dan dengan fundamentalnya juga cukup kuat. Ini sektor keuangan ini juga diuntungkan dengan adanya penurunan suku bunga. Sama juga dengan sektor properti misalnya, itu juga akan menjadi positif untuk ke depannya. Selain itu juga sektor konsumsi dan retail dan juga komoditas bahan baku juga ini juga kita lihat masih cukup positif, terutama kalau bahan baku ya didorong oleh naiknya disposable income ya dari kemudian juga permintaan akan komoditas bahan logam misalnya. Ini sebetulnya kayak misalnya ada perang di mana-mana, itu sebetulnya permintaan atas bahan logam juga pasti akan meningkat. Demikian pula juga dengan sektor pertanian dan perkebunan. Tadi saya sudah menyebutkan mengenai perjanjian kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa, antara lain ada IU-SEPA, ya, itu juga akan membantu sektor perkebunan kita, misalnya untuk kelapa sawit atau CPO, kita ada pasar baru nih. Permintaan dari Eropa akan mulai datang lagi. Jadi kurang lebih sektor-sektor itulah yang mungkin masih cukup positif kita lihat ke depannya. Oke, baik. Setelah permintaan 2 produk baru nih di kuartal 3 ini, apakah nanti ke depannya masih akan ada peluncuran produk reksadana jenis lainnya, dan kira-kira untuk memenuhi kebutuhan apa, Pak Alvin? Baik. Jadi kita sudah luncurkan 4 jenis, sudah ada sekarang 4 jenis produk reksadana. Udah ada saham, balance, obligasi, dan juga berbasis pasar uang. Kita juga sebetulnya meluncurkan yang reksadana terproteksi. Tapi terproteksi ini target market kita bukan retail, target market kita lebih kepada institusi ataupun juga lembaga keuangan. Jadi minimal 10 pihak akan ikut di situ. Cuma IUM-nya yang kita dapat akan cukup besar. Selain itu kita juga di tahun ini berencana meluncurkan 4 reksadana lagi. 2 atau 3 reksadana ini akan berbasis syariah. Kita sedang mempersiapkan infrastrukturnya di Recapital Asset Management dengan membentuk unit pengelola investasi syariah atau UPIS. Jadi kita sudah dapat 2 DPS atau Dewan Pengawas Syariah baru yang nantinya akan bertugas untuk mengawasi kami dalam mengelola produk reksadana berbasis syariah. Nanti kita akan mengeluarkan reksadana pasar uang syariah, kemudian juga pendapatan tetap syariah, dan kemungkinan juga saham syariah. Jadi juga ini untuk melengkapi jajaran yang sudah tadi konvensional, sekarang juga ada syariah. Atau kalau ada permintaan, kita juga siap untuk meluncurkan reksadana terproteksi syariah. Itu yang kurang lebih. Ini lebih fokusnya untuk investor retail atau institusi, Pak? Yes, ini cocoknya memang untuk investor retail. Jadi semua ini untuk investor retail kecuali yang reksadana terproteksi. Sebenarnya reksadana terproteksi ini bisa untuk institusi ataupun juga untuk retail, tergantung dari underlying-nya. Semuanya juga kita jual dengan minimum investasi Rp10.000 agar bisa menjangkau seluruh investor retail. Tadi juga sudah disebutkan bahwa kemarin kita ada penandatanganan MOU dengan beberapa mitra agen penjual. Nanti produk-produk yang kita luncurkan dan sudah kita luncurkan itu sudah bisa diakses melalui mitra agen penjual efek reksadana. Ada bank, ada sekuritas, kemudian juga ada apart online. Gitu. Jadi memang sudah, Anda melihatnya kalau itu lebih ke investor retail, tapi ada bentuk-bentuk diversifikasi. Betul. Investasi lainnya. Jadi diversifikasi sudah, kemudian juga mitra distribusinya juga sudah kita bentuk. Apa pesan yang Anda sampaikan kepada nasabah-nasabah Anda mengenai keputusan investasi di tengah ketidakpastian yang semakin tinggi ini? Oke, jadi memang kalau keputusan investasi memang tergantung kepada masing-masing individu, preference.
dari jangka waktu investasinya, kemudian juga tingkat resiko yang bisa dihadapi, volatility yang dia sanggup untuk hadapi juga, dan juga kemampuan dia untuk berinvestasi. Jadi kalau secara umum memang investasi itu dimulai dari yang lebih mudah dulu. Kalau melalui reksadana biasanya mereka masuk di pasar uang dulu. Karena sudah terbiasa dengan deposito, dan deposito ini beralihnya ke pasar uang. Baru kemudian naik tingkat ke reksadana pendapatan tetap. Baru setelah itu mencoba untuk dicampuran ataupun di pasar saham gitu ya, reksadana saham. Jadi memang bergantung kepada tingkat resiko masing-masing, akan tetapi memang investasi ini satu hal yang penting. Dan reksadana ini merupakan satu alat untuk pencapaian kita dalam hal berinvestasi untuk apapun itu tujuannya ke depan. Untuk menjangkau lebih banyak nasabah, tentunya digitalisasi adalah salah satu yang begitu mutlak gitu ya. Bentuk-bentuk digitalisasi atau digitalization effort yang ada di Recapital seperti apa Pak untuk semakin memperluas nasabah dan juga mempermudah nasabah untuk melakukan keputusan investasi ke depannya? Ya, baik. Ada dua mungkin yang kita lihat untuk yang digitalisasi. Satu, digitalisasi proses di internal. Yang kedua, digitalisasi dalam hal penjualan untuk reksadana ke depannya. Saya lihat dari yang penjualan dulu. Untuk yang penjualan reksadana ke depan, memang kita saat ini mengandalkan penjualan melalui mitra agen penjual efek reksadana, kecuali untuk nasabah institusi. Nasabah institusi bisa langsung direct kepada kami. Dan mitra dari agen penjual itu saya rasa hampir semua sudah berbasis digital, jadi sudah online. Mau itu dari bank, mau itu dari sekuritas, maupun juga dari apalagi apart online ya. Itu mereka semua sudah berbasis digital. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi dalam hal proses di dalam. Saya melihat dengan sekarang digitalisasi penggunaan dari artificial intelligence, machine learning, itu merupakan satu opportunity bagi kita untuk mengembangkan bisnis secara lebih cepat, lebih masif, tanpa harus memakai resources yang banyak. Dan ini juga merupakan satu hal yang bisa membuat kita lebih dimudahkan untuk dalam hal pengambilan keputusan, kemudian juga kecepatan kita dalam bekerja, dan juga dalam hal untuk menjangkau pasar ataupun market yang baru, ataupun juga untuk research. Ini bisa dipakai di semua lini kami, terutama dari hal pengelolaan misalnya. Pengelolaan itu bisa kita in the fully digital AI, atau AI ini kita bisa pakai sebagai tools untuk pengambilan keputusan dari si fund manager dalam hal mengambil keputusan untuk membeli ataupun juga efek ataupun juga menjual, atau juga bisa juga untuk membantu dia dalam mengelola risiko misalnya. Nah, ini bisa dipakai di investment. Kemudian di sisi operational juga seperti itu. Penggunaan teknologi dengan digitalisasi dan AI ini juga pasti akan sangat mempermudah proses yang ada di dalam. Itu kita sudah punya roadmap-nya dan kita akan kembangkan ke depan. Mudah-mudahan nantinya kita bisa menjadi salah satu yang terdepan dalam hal untuk digitalisasi untuk aset manajemen. Bagaimana Anda melihat ekosistem dari manajemen investasi di 2025 ini? Bentuk-bentuk reksadana apa yang manajemen investasi lain juga Anda lihat gencar gitu ya dikeluarkan produk-produknya. Apa yang menjadi tren tersendiri dari reksadana di tahun ini, Bapak? Baik, kalau di reksadana sendiri memang saat ini yang masih mendominasi itu masih yang memiliki fitur untuk regular income. Apakah itu pasar uang, pendapatan tetap dengan regular income, terproteksi juga memiliki regular income. Itu yang masih diminati oleh investor saat ini. Tapi kedepannya juga di industri juga sedang melakukan pengembangan lain. Misalnya dengan mengeluarkan ada yang namanya ETF emas. ETF emas ini juga sedang digodok di dalam industri. Mungkin dalam waktu dekat ETF emas ini bisa menjadi salah satu instrumen alternatif selain reksadana yang sudah ada.